Karena gini, investasi itu nggak bisa orang instan, harus dilatih. Nah, latihan sejak dini itu menjadi penting. Dari investasi yang kecil-kecil mungkin 100.000, 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Di hari yang spesial ini, kita akan membahas soal topik yang menarik yaitu Galeri Investasi BEI UMY dengan salah satu pembina dari Galeri Investasi itu sendiri yaitu Bapak Iskandar. Sebelumnya, mohon Bapak Iskandar bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Ya, nama saya Iskandar. Saya ngajar di FEB UMY dan saat ini saya mengelola galeri investasi sekaligus sebagai pembina KSPM, yaitu kelompok studi pasar modal. Oke nih Pak, langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama nih. Ya. Sebenarnya galeri investasi sendiri itu apa sih Pak? Ya, jadi galeri investasi itu sebuah lembaga ya yang fungsinya itu adalah menjadi wahana bagi sivitas akademika untuk belajar atau mengenal pasar modal, tidak hanya dari sisi teori tapi dari sisi praktis juga. Jadi kalau kita sedikit merunut sejarah, dulu ada namanya pojok BEI ya, dulu ada namanya pojok Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau pojok BEI itu kerjasamanya dua lembaga, yaitu perguruan tinggi dan Bursa Efek Indonesia. Nah, karena proses berjalan dirasa tidak cukup efektif ya untuk mengedukasi masyarakat, terutama sivitas akademika di bidang pasar modal, maka kerjasamanya kemudian dikembangkan menjadi kerjasama 3-in-1 namanya. Jadi sekarang ada 3 lembaga, yaitu Bursa Efek Indonesia, perguruan tinggi, dan sekuritas. Nah, masuknya sekuritas ini membuat mahasiswa ya, sivitas akademika tidak hanya belajar pasar modal secara teori, tapi juga secara praktek. Ya. Hadirnya sekuritas membuat mahasiswa atau sivitas akademika bisa opening account, ya, membuka akun dan kemudian pada akhirnya melakukan transaksi saham. Nah, kira-kira secara singkatnya seperti itu. Oke, lalu sejak kapan nih Pak Galeri Investasi ini berdiri dan apa yang melatar belakangi pendirian Galeri Investasi ini? Galeri kira-kira aku agak lupa ya, tapi kira-kira sekitar 2012-2013 menjadi Galeri Investasi. Tapi pojok BEI-nya udah lama. Ya, sejak pendirian awal UMY ya Pak? Atau enggak juga, ya mungkin 5-7 tahun lah, 5-7 tahun ke belakang. Kemudian 2013 jadilah menjadi Galeri Investasi. Jadi Galeri Investasi itu muncul sebenarnya idenya dari ini tawaran bursa, sebenarnya tawaran bursa. Jadi bukan keinginan perguruan tinggi sendiri, tawaran bursa untuk melakukan edukasi terhadap investor. Karena gini, investasi itu kan high risk high return ya, kompetisi investasi, low risk low return. Nah, investasi di pasar modal itu investasi yang relatif high risk ya. Nah, pada kondisi inilah investor-investor itu perlu diedukasi ya, agar ketika mereka misalnya tertimpa risiko ya, mereka tidak menyalahkan orang lain lah gitu ya. Ketika biasanya kalau returnnya tinggi ya seneng gitu ya, tapi begitu resikonya muncul, waduh rugi gitu, menyalahkan siapa-siapa. Nah, satu itu. Yang kedua, investasi di pasar modal itu memang butuh pengetahuan yang banyak, ada kompleksitas di dalamnya, harus ada informasi-informasi banyak yang harus dikumpulkan, dipahami, dikumpulkan, dikelola. Kemudian dan itu menjadikan sebagai dasar keputusan investasi mereka. Jadi jangan sampai misalnya kasus sederhana ini ya, ada mahasiswa yang ketika mereka melakukan proyeksi kenaikan harga emas ya, ini ada mahasiswa dulu yang kemudian investnya di saham
MAMI, ya, MAMI namanya, ya, itu Mas Murni Indonesia. Loh, kok investasi di situ ngapa? Loh ini kan perusahaan emas Pak. Nah, ternyata keliru, ternyata MAMI itu perusahaan yang bergerak di bidang properti gitu loh. Jadi MAMI itu semacam operator hotel lah, dan mungkin beberapa kerja di bidang properti lainnya. Ya kalau saya sering cerita juga, ini kasus yang terbaru misalnya Bukalapak. Iya, ya, kemarin itu Bukalapak, Pak. ya, ya agak lucu juga ya ketika kemudian Bukalapak dalam beberapa hari Tiba-tiba langsung ARA, naik gitu ya Pak. atau cek yang atas ya naik terus Tiba-tiba terus. langsung Kemudian besokannya ya Pak. 850 menjadi sekitar 1000 berapa, Iya. kemudian berapa hari, berapa minggu kemudian turun menjadi sekitar 600-an sekarang sampai sekarang kan gitu. Nah bagi investor-investor yang nggak paham, ya mereka menyalahkan. Gimana ini bursa, gimana ini Bukalapak gitu loh. Sampai ini sebut nama jadinya. Sampai akhirnya mereka ada tagar uninstall itu, ya itu kan jadi sebuah sikap yang keliru gitu. Ya, kurang bijaksana ya. Ya dia tidak educated, ya makanya itu kehadiran galeri investasi ini ya menciptakan ya investor-investor yang cerdas ya, yang cerdas dalam berinvestasi, investor-investor yang sehat gitu, yang mendasarkan keputusan informasinya pada pengetahuan dan informasi. Nah, kira-kira gitu. Oke, lalu apakah ada program dan kegiatan khusus dari galeri investasi ini Pak? Ya, kegiatannya galeri investasi ya sehubungan dengan yang melatar belakangi tadi ya edukasi, terutama edukasi. Dan perlu saya jelaskan, kegiatan galeri investasi itu selalu bekerja bersama dengan KSPM. Ya. KSPM itu kelompok studi pasar modal, semacam sebuah komunitas yang berada di bawah galeri ya, yang berusaha mengembangkan pengetahuan di bidang pasar modal sama baik secara teori maupun secara praktek. Nah, kegiatan-kegiatannya tadi edukasi literasi di pasar modal. Edukasi bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Ya. Yang internal ya misalnya diskusi-diskusi aktual, diskusi mingguan, diskusi prakompetisi, kemudian diskusi mendatangkan narasumber, kemudian ada juga sekolah pasar modal, dan kegiatan rutin yang cukup besar salah satunya adalah first time trading. Jadi first time trading itu kegiatan kamu nanti juga mungkin atau akan pasti mengikuti gitu. Jadi tiap mahasiswa kita itu diminta untuk membuka akun dan kemudian melakukan transaksi secara bersama-sama. Ya. Jadi secara kurikulum kita juga mendidik mahasiswa untuk melakukan transaksi, tidak hanya menyuruh transaksi, tapi dipandu untuk melakukan transaksi, pilihan sahamnya apa, kemudian juga di-educate ya, reasoningnya, mengapa mereka melakukan pilihan saham seperti ini. Ya. Jadi secara fundamental mereka diajari, kemudian juga secara teknikal mereka juga diajari juga. Kemudian lah ini ada kegiatan-kegiatan edukasi dan literasi yang sifatnya eksternal. Ya, misalnya yang terdekat kemarin kita melakukan edukasi ke 4 SMA di 3 kabupaten. Aduh, keren. Ada dari Bantul, dari DIY, kemudian dari Sleman. Ya. Kemudian kita juga kerjasama kemarin dengan PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Malaysia. Ya, jadi KSPM temanya mulai go internasional ini kayaknya ini. Seperti slogannya UMY juga kan Pak, muda mendunia. Ya. Jadi KSPM pun juga harus go internasional. Ya, betul. Kemudian juga ada banyak kita melakukan webinar-webinar nasional, termasuk kita juga melakukan event-event besar, ya, melakukan event-event besar yang mungkin skalanya bisa skala edukasinya bisa melibatkan ribuan partisipan gitu. Ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Oke, nah tadi kan ini soal KSPM itu apa ya Pak, dan beberapa kegiatan di KSPM. Lalu untuk anggota dari komunitas KSPM ini kira-kira ada berapa orang sih Pak, dan sebagian besar itu dari prodi mana aja?
Ya, KSPM itu pertama memang di bawah FEB ya, di bawah FEB. Tapi ya ini KSPM ini menjadi semacam apa ya, rahmatalil alamin lah, atau rahmatalil university lah. Jadi yang masuk ke KSPM ini sekarang itu tidak hanya dari FEB, ya dari FEB. Kemarin data terakhir saya lihat itu bahkan dari 5 fakultas. Ada dari kedokteran, ada ekonomi jelas, kemudian dari hukum, kemudian dari teknik, ISIPOL, kemarin ada yang FAI ya, Fakultas Agama Islam, kemudian 1-2 tahun yang lalu ada dari kedokteran, dari FPB juga gitu. Kalau yang data terakhir ada dari 12 prodi, termasuk IMAPS, kemudian yang akuntansi itu ya, IPAC ya. Membernya kalau secara struktural setahu saya sekitar 50-an lah, 45-50 ya. Iya. Membernya, nah ini luar biasa ini KSPM ini. KSPM itu membernya ada komunitas ya, istilahnya ya, komunitas, anggota komunitas itu ada sekitar 100-an. Dan 100 itu proses dari screening hampir 200-an orang. Jadi begitu sekali. Banyak orang yang ingin ke KSPM. Jadi memang antusiasme mahasiswa UMY sekarang ini sudah tinggi sekali di bidang di komunitas KSPM ini kan Pak, karena apa ya, berkaitan dengan mahasiswa UMY saat ini yang sudah mulai melek investasi kan Pak. Betul. Ya. Itu merupakan suatu suatu hal baik, suatu peningkatan mutu dan kualitas dari mahasiswa UMY juga, bahwa setiap mahasiswa juga sudah mulai berpikir untuk investasi untuk kebaikan di masa depan nanti ya Pak. Betul. Ya. Karena menurut Bapak sendiri investasi itu kan sangat penting ya Pak. Ya. Nah menurut Bapak sendiri kenapa sih investasi itu penting dan relasinya dengan keuntungan untuk bisa bergabung dengan komunitas KSPM ini? Ya, jadi nah ini banyak ya opportunity yang bisa didapatkan ketika mahasiswa itu bergabung dengan KSPM. Ya. Oleh karena itu maka antusiasmenya besar untuk masuk ke situ. Satu yang jelas kemampuan manajerial. Ya seperti lembaga-lembaga lainnya lah. Ketika orang masuk ke lembaga, dia akan berlatih untuk memanage banyak hal, dan itu akan meningkatkan kemampuan manajerial mereka. Terutama lah ini. SPM itu beberapa kali melakukan kegiatan besar, skalanya nasional, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga besar, seperti dengan Bursa Efek Indonesia, seperti dengan KSEI, ya, Kastadian Sentral Efek Indonesia, kemudian juga dengan Manulife, dengan Museum Rekod Indonesia. Lah itu memberikan pembelajaran tidak hanya secara manajerial, tapi juga secara mental, ya, soft skillnya ini luar biasa gitu. Mereka ya berlatih untuk bagaimana berkomunikasi dengan tidak hanya sebaya, tapi juga orang-orang yang punya kedudukan yang jauh lebih tinggi dari dia, dengan lembaga yang mungkin berbeda ya, dengan lembaga-lembaga besar skala nasional, kemampuan untuk bernegosiasi dan banyak hal. Yang kedua lah ini, di KSPM ini orang punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalam banyak kompetisi nasional pasar modal. Jadi sangat terbuka ya, sangat terbuka. Mungkin dalam 1 bulan itu kompetisi nasional pasar modal itu ada 3 atau 4 kompetisi, ya minimal 2 atau 3 lah kompetisi nasional pasar modal. Dan di situ anak-anak punya kesempatan untuk mendapatkan ya sebuah pencapaian yang terukur lah ya, sebuah pencapaian terukur. Terus berkompetisi itu, coba bayangkan, berkompetisi itu juga akan menghasilkan sebuah pengayaan yang besar, pembekalan yang cukup bagus bagi mahasiswa, belajar berkompetisi dengan universitas lain, menghadapi juri dan seterusnya. Dan ini satu, dapat duit juga kalau menang, dapat duit juga ya, jadi duit juga. Bahkan kemarin ya duit macam-macam, dari dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, sampai kemarin bahkan ada anggota komunitas kita yang menjadi best investor syariah ya, dapat sekitar 13 juta atau berapa. Keren. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga, salah satu keuntungannya adalah jadi
ini komunitas yang tidak hanya fun ya, tapi ketika mereka masuk ke komunitas itu mereka mendapatkan pengetahuan ya. Karena Karena mereka ketika berinvestasi seperti saya katakan tadi, mereka harus punya basis informasi pengetahuan ya, dan mereka harus olah itu untuk menjadi sebuah keputusan investasi. Karena kalau enggak ya rugi ya. Benar. Dan itu real gitu loh. Ya, itu real gitu loh. Apalagi ketika investasinya sudah banyak, sudah sekian juta ya, rugi ya kan ya sakit ya. Sakitnya itu ketika rugi itu mendorong mereka untuk terus belajar. Untuk belajar betul-betul belajar. Ketika misalnya mereka di kelas ya, hanya tahu apa itu inflasi apa dihafalke, foreign exchange apa dihafalke, cuma kayak gitu. Tapi ketika mereka berinvestasi, mereka harus langsung menghadapi ya. Harus tahu betul, harus menghadapi, tahu betul dan tidak hanya tahu apa itu misalnya tadi inflasi, tapi bagaimana dampaknya terhadap investasi mereka gitu. Jadi tingkat apresiasinya jauh lebih tinggi. Dan biasanya itu berdampak pada pemahaman mereka ketika mereka kuliah, ketika mereka ujian. Jadi ada dampak multiply lah di KSPM. Karena memang sudah terjun langsung, jadi bagaimanapun ya harus bertanggung jawab, harus belajar kan Pak untuk bagaimana bisa menghadapi apa yang sedang terjadi yaitu di investasi itu sendiri. Nanti kalau di kelas tentunya pasti akan lebih paham ya kan Pak. Betul. Okay. Dilihat tadi Bapak sudah bilang bahwa KSPM ini sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bahkan skalanya sangat besar dengan BEI, dengan KSEI. Tentunya pasti banyak sekali nih Pak prestasi-prestasi dan pencapaian yang sudah diterima oleh KSPM ini kan Pak. Ya, jadi Galeri dan KSPM karena mereka selalu bekerja bersama. Ya, dalam sejarah kita di 7 tahun belakangan ini, kita itu sudah melakukan banyak kegiatan besar. Dan diantaranya kita itu sudah mendapatkan 3 rekor muri. Kalau UMY mungkin mendapatkan sekian rekor muri ya, 3 diantaranya itu disumbangkan oleh Galeri Investasi. Yang pertama itu opening account 1000 account dari mahasiswa. Itu kira-kira tahun 2013. Mungkin sekedar bayangan saja ya. Dulu begitu susahnya bursa efek itu menaikkan jumlah investor. Dan 1000 account itu jadi momentum yang luar biasa bagi bursa juga gitu loh. Sehingga kita mendapatkan rekor muri. Dan itu foto kita ya ketika opening account rekor muri itu ya. Bisa dilihat di wall of fame-nya di bursa. Ternyata ada foto-foto kita di situ. Gitu. Kemudian yang kedua, ini kerjasama besar yang kedua. Kalau tadi dengan bursa efek, saat itu kalau nggak salah berkaitan dengan ulang tahunnya bursa yang keberapa. Jadi momentum bagi bursa juga. Kemudian yang kedua, kita melakukan kerja besar juga opening akun reksadana syariah. Nah, ini aku agak lupa ya 2015. Jadi seluruh mahasiswa UMY, mahasiswa baru itu diberi akun gratis ya 100.000 reksadana syariah. Waktu itu kita kerjasamanya dengan Manulife. Ya, kerjasama dengan Manulife. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita ada kegiatan besar. Nah ini 2 kegiatan. Satu jadi aktivasi kartu akses. Ya, kartu akses itu ya semacam kartu yang bertujuan untuk melindungi investor lah. Jadi banyak investor yang tidak melakukan aktivasi kartu akses. Nah, kita melakukan kegiatan besar itu, melakukan aktivasi kartu akses itu 3.500 kartu akses. Dan kemudian menambah 1.000 akun baru juga. Dan ada kegiatan besar yang lainnya, ada konser besar juga waktu itu. Jadi ada 2 kegiatan besar bersama-sama dan kita dapat rekor muri juga. Gitu. Kemudian yang kedua ini kita dari tahun 2014 sampai tahun 2017 itu mendapatkan namanya GIBEI Award, Galeri Investasi Award. Jadi bursa itu tiap tahun mengadakan penghargaan ya, ada 4 kriteria. Dan kita selama 7 tahun itu kita sudah mendapatkan 11 nominasi
ya. Keren 6 tahun banget. ya, 11 nominasi dan 7 award. Jadi dalam 1 tahun kita pernah dalam 1 tahun itu bahkan dapat 2 award. Ya. Dalam 1 tahun itu kita pernah mendapatkan dari 4 nominasi itu 3 nominasi. Ya, jadi ya luar biasa Iya, luar waktu biasa itu. sekali. Kemudian di level KSPM-nya, nah ini KSPM juga luar biasa. KSPM kita itu menurut catatan saya dari 2017, 17, 18, 19, 20 dalam 5 tahun ini. Karena catatan saya dari 2017, 16 ke 14 ada sebenarnya capaian-capaian, tapi dari 2017 sampai 21 ini ada 80 prestasi. Keren banget nih dari 80 KSPM. prestasi ini bukan mengikuti kompetisi loh, tapi 80 memenangkan kompetisi loh. Waduh, iya. Jadi Tidak hanya jadi partisipasi. partisipan ya Pak, Iya, cuman jadi iya. juaranya Jadi nih. juaranya dalam berbagai variasi penghargaan tentunya. Dan juara trading nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian kadang jadi best presenter, best analyst, kemudian most inspiring investor, macam-macam variasi itu. Tapi overall menurut catatan saya sekitar 80-an prestasi KSPM. Oke. Duh, keren banget ya Pak. Jadi Cuma setahun kira-kira 14. Dan sekali lagi saya katakan tidak hanya dapat penghargaan dan nanti sertifikat yang tentunya itu juga sangat berharga ya sebagai bagian dari CV mereka ya. Iya. Tapi mereka juga dapat reward ya. dapat uang. Nah, dan itu kadang mereka investasikan kembali. Iya, dan tentunya dapat ilmu baru juga Iya, kan Pak. jadi asik lah. Di Iya. KSPM itu ya untuk ilmu, dapat Dapat teman, duit. dapat duit, dapat macam-macam. Iya, Nah, semuanya gitu. dapat ya Pak. Betul, ya. Nah, yang terakhir nih Pak, adakah pesan nih buat mahasiswa UMY kaum milenial ini dalam kaitannya dengan investasi? Ya, yang jelas sekarang ini milenial juga menunjukkan geliatnya sebagai investor. Ya, kalau data yang saya lihat kalau nggak salah ya, pertumbuhan investor pada tahun ini kalau nggak 2020 itu justru pertumbuhannya 50% itu dari kaum milenial, walaupun lebih banyak ke reksadana saham. Iya, ke reksadana daripada berinvestasi saham secara langsung. Nah, ini untuk milenial ya, satu ya kita pahami ya, milenial ini kan zamannya seneng-senengnya ya, orang fun ya, Iya. ya kafe, Benar. menongkrong ya. Iya. Traveling, Iya, benar. ya it's okay aja gitu. Kapan lagi gitu? Kalau sudah semakin tua ya enggak. It's okay bagi saya, it's okay. Tapi ya terutama untuk mahasiswa ya yang perlu disadari bahwa mereka sebentar lagi lulus. Ya, ini kan moment of truth-nya mahasiswa ya. Kalau biasanya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah. Setelah kuliah ya bisa melanjutkan kuliah lagi sih. Tapi sebagian besar kan ya realitas kehidupan akan sudah di depan mata. Maka lah ini satu yang perlu disadari, ke depan masa depan itu kan uncertainty. Benar. Ya, masa depan itu kan uncertainty. Nah, dari uncertainty-nya itu ada sebaiknya ya mahasiswa itu mulai memikirkan masa depannya, ya, mengelola keuangannya, ya, mengelola keuangannya, dan juga apa ya, menjadikan ya mulai berinvestasi lah ya, mulai berinvestasi akan jauh lebih bagus lagi ketika memang investasi itu sejak dini itu dijadikan sebagai gaya hidup ya. Karena gini, investasi itu nggak bisa orang instan, harus dilatih. Nah, latihan sejak dini itu menjadi penting. Dari investasi yang kecil-kecil mungkin 100.000, 200.000, buka akun saham itu kan sekarang Ya nggak mahal mikro, dan mudah ya Pak. Iya, mudah, bahkan sehari jadi pun Iya. ada gitu loh. Nah, dari situ mereka belajar mengelola risiko, belajar untuk menahan konsumsi jangka pendek dia, ya, belajar untuk menahan diri. Nah, sehingga nanti ketika saya yakin ya semakin tua ya, semakin beranjak umurnya, kemungkinan duit dia juga semakin banyak. Nah, pada saat itulah keputusan investasi dampaknya menjadi signifikan. Kalau sekarang investasi 100.000 bisa jadi ya kalau rugi-rugi ya 10%, 20% pun kan 20.000. Iya. Tapi kalau uangnya sudah jadi banyak 10
juta, 100 juta, 1 miliar, dan itu sangat mungkin 10 miliar bahkan berapa kita nggak ngerti. Itu setiap kerugian, kesalahan di dalam berinvestasi dampaknya menjadi lebih besar, lebih signifikan. Nah, oleh karena itu ya dimulai ya sejak dini itu dimulai. Dan ingat, masa muda itu masa-masa yang produktif ya. Jangan sampai justru masa produktif itu kemudian hilang begitu saja. Nah, nanti gelo itu apa ya? Gelo itu ya kecewa ya, menyesal lah ya, menyesalnya aduh buat dari dulu aku dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang perlu jadi catatan sebenarnya saya mengatakan gaya hidup investasi itu investasi tidak harus saham memang ya, investasi banyak, yang penting mindset investasinya. Mindset investasi itu berarti orang menahan konsumsi jangka pendeknya untuk saat ini dengan harapan dia mendapatkan ya sebuah keuntungan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Ya. Cuma memang kelebihan dari investasi saham itu, investasi bisa ada dilakukan bisa dimulai dari jumlah yang sangat kecil tadi yang mikro 100.000, 200.000 sudah bisa dimulai. Iya, benar sekali. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi gitu teman-teman semua. Kita udah ngobrol banyak dengan Bapak Iskandar soal galeri investasi dan berbagai kegiatan yang ada di sana, termasuk salah satu komunitas yaitu KSPM yang di bawah naungan galeri investasi itu sendiri, di mana dalam KSPM itu kita bisa belajar secara teoritis dan praktis tentang investasi, tentang saham, tentang reksadana dan hal lainnya sebagainya. Dan tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Iskandar, bahwa pola hidup investasi itu penting untuk kaum milenial saat ini, karena kedepannya kita sudah mulai harus bagaimana caranya kita mengatasi apapun yang mungkin bisa terjadi di masa depan ya Pak, karena sudah kuliah seperti ini ya, kedepannya yang paling dekat yaitu menghadapi realita kehidupan itu sendiri. Jadi memang investasi merupakan salah satu persiapan untuk kaum milenial untuk menghadapi kehidupan kedepannya. Untuk Pak Iskandar, apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak Iskandar yang sudah memberikan ilmu kepada kita soal investasi, soal galeri investasi dan juga KSPM. Semoga teman-teman nanti ini bisa gabung di KSPM dan juga bisa main ya Pak ke galeri investasi untuk belajar, untuk konsultasi bisa kan Pak ya? Betul. Itu untuk belajar, mungkin nanti di sana juga sering ada anggota-anggota KSPM ya Pak yang bisa yang bisa membimbing mungkin mahasiswa yang mungkin belum paham soal investasi, bisa sharing-sharing gitu ya Pak. Di sana ada trading room juga untuk teman-teman. Jadi bisa belajar, bisa terjun langsung investasi itu seperti apa, bisa langsung mengetahui realita dari trading saham itu misalnya seperti apa gitu. Oke. Jadi gitu aja teman-teman semua. Terima kasih Pak Iskandar. Sama-sama. Jadi semoga podcast kali ini bisa menambah insight kita semua soal betapa pentingnya investasi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.